Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sernaskia Putri, nomor absen 31, ingin mempresentasikan tentang Revolusi Melati. Revolusi Melati merupakan salah satu konflik yang terjadi di Timur Tengah. Dinamakan Revolusi Melati karena revolusi ini diibaratkan seperti tangkai bunga melati yang bermekaran, sehingga hal ini menyebabkan penyebaran revolusi di negara-negara Timur Tengah. Yang pertama adalah Revolusi Melati yang terjadi di Tunisia. Revolusi ini terjadi pada tahun 2010 sampai 2011. Revolusi ini menjadi tonggak awal Revolusi Melati yang menyebar ke beberapa negara di Timur Tengah. Latar belakang Revolusi Melati yang terjadi di Tunisia ini adalah adanya peristiwa bakar diri yang dilakukan oleh seorang pedagang yang bernama Muhammad Bouazizi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap masa pemerintahan Presiden Zain al-Abidin bin Ali, yang mana presiden ini hidup mewah, sedangkan rakyatnya hidup susah. Presiden ini memerintah mulai tahun 1987 sampai 2011, atau selama 24 tahun. Akibat dari peristiwa ini menimbulkan demonstrasi besar-besaran. Selanjutnya adalah faktor penyebab. Yang pertama adalah karena korupsi yang dilakukan oleh Presiden Zain al-Abidin bin Ali. Yang kedua adalah kurangnya kebebasan berpolitik dan kebebasan beragama. Dengan hal ini, pemerintahan Presiden bin Ali dikatakan sebagai pemerintahan yang otoriter. Hal ini disebabkan karena segala bentuk kegiatan beragama sangat diawasi dan kebebasan dalam hal berpolitik pun sangat minim. Dan yang ketiga, karena adanya peristiwa bakar diri. Aksi ini dilakukan oleh Muhammad Bouazizi. Selanjutnya adalah alur konflik. Diawali pada tanggal 17 Desember 2010 dengan adanya peristiwa bakar diri yang dilakukan oleh Muhammad Bouazizi. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2010 ada aksi demonstrasi warga Bausit dan pengacara di Tunis. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2010 aparat berusaha membubarkan aksi demo, tapi aksi demo ini terjadi lagi pada tanggal 31. Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari 2011, aksi demo dilakukan kembali di dekat kota Tala. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari 2011, Ben Ali mundur dan digantikan oleh Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi. Selanjutnya adalah dampak Revolusi Melati di Tunisia. Yang pertama adalah berakhirnya masa pemerintahan Presiden Ben Ali. Presiden Ben Ali resmi mengundurkan diri pada tanggal 14 Januari 2011. Yang kedua adalah adanya transisi politik dengan diadakan pemilu pertama. Pemilu pertama ini diadakan pada tanggal 23 November 2014, sehingga dengan hal ini Tunisia mulai untuk menjadi negara demokrasi. Yang kedua adalah Revolusi Melati yang terjadi di Libya. Revolusi ini terjadi pada tahun 2011. Revolusi ini terjadi ketika masyarakat Libya berani menyuarakan pendapat. Latar belakangnya dimulai dengan adanya peristiwa Revolusi Melati yang sempat terjadi di Tunisia dan mulai menyebar ke arah Libya, yang mana masyarakat Libya ini mulai berani menyuarakan suaranya terkait dengan pemerintahan Muammar Gaddafi yang otoriter dan tidak sehat. Konflik ini terjadi selama 9 bulan. Selanjutnya adalah faktor penyebab. Yang pertama adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi. Yang kedua adalah kepemimpinan Muammar Gaddafi yang otoriter, yang mana hal ini bisa dilihat dari hilangnya kebebasan pers, sehingga semua media yang berada di Libya ini harus berada di bawah pengawasan pemerintah. Selanjutnya adalah alur atau jalan Revolusi Melati yang ada di Libya. Yang pertama, pada tanggal 15 Februari 2011, adanya aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Benghazi. Aksi demonstrasi semakin kuat hingga berubah menjadi konflik bersenjata antar masyarakat dan pemerintah. Yang kedua terjadi pada tanggal 21 Februari 2011. Demonstran yang ada di Benghazi mengambil alih jalan. Pemerintah mulai melakukan aksi penyerangan hingga DKPBB mengeluarkan resolusi.
Yang ketiga terjadi pada tanggal 21 Agustus 2011. Kubu oposisi atau pelawan Gaddafi berhasil merebut basis pertahanan Gaddafi yakni Tripoli. Yang keempat adalah pada tanggal 2 Oktober 2011. Terjadi pengepungan karena Gaddafi bersembunyi di Sirte. Yang kelima, pada tanggal 20 Oktober 2011, Gaddafi ditemukan dan ditembak hingga tewas. Selanjutnya adalah dampak konflik. Yang pertama, adanya korban jiwa dari masyarakat sipil. Yang kedua, banyak sekolah yang ditutup. Konflik ini ditangani oleh pemerintah Libya dengan cara kekerasan, seperti dengan gas air mata dan serangan udara, sehingga menimbulkan kekacauan, jadi sekolah-sekolah di Libya pun ditutup. Yang ketiga adalah rasa takut yang dialami oleh anak-anak. Selanjutnya adalah revolusi melati di Mesir. Revolusi Mesir ini dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan melengsarkan rezim pemerintahan Hosni Mubarak. Latar belakangnya karena adanya efek dari revolusi melati yang sudah pernah terjadi sebelumnya di Tunisia, yang mana revolusi Mesir ini dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan melengsarkan rezim pemerintahan Hosni Mubarak. Selanjutnya adalah faktor penyebab revolusi melati yang terjadi di Mesir. Yang pertama adalah karena pemerintahan Hosni Mubarak yang cenderung otoriter. Dengan pemerintahannya yang otoriter ini membuat masyarakat Mesir terhalang untuk mendapatkan kesejahteraan. Selanjutnya adalah kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah. Kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan Mesir ini berbentuk korupsi yang dilakukan, pemilu yang curang, serta kecurangan dalam peradilan. Selanjutnya adalah pemerintahan Hosni Mubarak yang dipengaruhi oleh Barat. Salah satu contoh Mesir menjadi sekutu Barat adalah ketika Mesir memberikan dukungan terhadap Barat dalam konflik Israel-Palestina. Selanjutnya adalah jalan atau alur konflik. Yang pertama, pada tanggal 26 Januari 2011, masyarakat Mesir mulai turun ke jalan dan memadati alun-alun yang ada di Kairo. Yang kedua, pada tanggal 11 Februari 2011, Hosni Mubarak mundur dan menyerahkan pemerintahannya sementara ke militer. Selanjutnya adalah dampak revolusi melati di Mesir. Yang pertama adalah pasar saham dan bank di Mesir ditutup. Yang kedua adalah perusahaan maskapai membatalkan kegiatan penerbangan. Dan yang ketiga adalah perusahaan bisnis asing menghentikan kegiatan mereka. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan silakan melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.